Selamat pagi saudara-saudara yang kukasihi. Pada pagi hari ini kembali kita akan sama-sama menerima firman Tuhan. Temanya tetap kita belajar dari sejarah bangsa Israel dan tentang umat-umatnya. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dosa mulai menjalar kepada Kain, anak daripada Adam. Dia membunuh Habil karena iri hati kepada Habil, sebab persembahan Habil diterima Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima atau tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Kain menjadi marah dan kemudian dia ambil sikap tanpa berpikir panjang, dia membunuh adiknya Habil itu. Inilah pembunuhan yang pertama terjadi, saudara-saudara. Keturunan Adam di dalam Kejadian 4-5 memperanakkan banyak anak laki-laki. Yang saya hitung ada kurang lebih 23 kalau tidak salah ya, kalau tidak miss ya. Anak laki-laki dan banyak anak-anak perempuan, tetapi tentang mereka tidak disebutkan apa-apa. Sebab yang harus disebutkan yaitu yang nama yang menurunkan Kristus dan jemaat. Tetapi apa yang paling bisa diamati di sini berkenaan dengan Set, anak daripada Adam. Adam memperanakan ketika ia berumur 130 tahun dan mungkin pembunuhan terjadi lama sebelum Kain membunuh Habil. Maksudnya tidak lama sebelum Kain membunuh Habil. Ya. Jadi Adam, Hawa melahirkan Set menurut rupa dan gambarnya. Kejadian 5 ayat 2, gambar siapa? Set dikatakan oleh firman Tuhan menurut gambar dan rupanya Adam, saudara-saudara. Kalau yang pertama Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi sekarang setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu sudah hilang daripada mereka. Jadi Set itu anak Adam yang diturunkan oleh Adam menurut gambar Adam dan Hawa. Menurut gambar Adam maksud saya, yang tidak seperti Adam pada waktu pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Ya, saudara. Jadi dia disebutkan dilahirkan menurut rupa dan gambarnya, gambar Adam maksudnya. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, firman Allah mengatakan bahwa mereka diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi ketika Adam Hawa jatuh dan menjadi rusak, maka ia memperanakan seorang anak menurut gambarnya, yaitu Adam yang saya sebutkan tadi. Berdosa dan cemar, rapuh, fana, dan sengsara. Daud seorang yang berkenan di hati Allah, sekalipun dia berkenan, tapi dia mengakui dirinya dikandung dan diperanakan dalam dosa. Bisa dibaca dalam Mazmur 51 ayat 7. Saudara perhatikan bahwa anugerah itu tidak mengalir di dalam darah. Ya. Lain halnya dengan kerusakan, seorang pendosa memperanakan orang berdosa, tetapi seorang kudus tidak memperanakan orang kudus. Karena kekudusan itu bicara tentang hal rohani, bukan jasmani, atau tubuh yang terdiri dari darah dan daging. Jadi anugerah itu tidak mengalir dalam darah. Sekali lagi saya katakan bahwa lain halnya kalau kerusakan. Ya, kerusakan dari seorang pendosa itu memperanakan orang berdosa. Tapi seorang kudus tidak memperanakan orang kudus. Karena kekudusan itu bicara tentang hal rohani, bukan hal jasmani atau tubuh yang terdiri dari darah dan daging. Nah, dalam Kejadian 4 ayat 26, waktu Set itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya. Jadi sebelumnya itu orang tidak memanggil nama Tuhan dari keturunan Adam. Tapi waktu Set, mulailah orang memanggil nama Tuhan. Kejadian 6 ayat 1, firman Tuhan berkata, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dari mana manusia-manusia ini berasal? Dari mana? Saudara, Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa. Tapi kemudian bertambah banyak manusia. Ya. Allah tidak menciptakan Adam Hawa kedua kali lagi, tidak. Tapi keturunan Adamlah yang kawin-mawin dan melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi antara Adam sampai pada Nuh itu ada selang waktu 1656 tahun. Jadi
rentang waktu yang sangat panjang di mana mereka dapat berkembang biak dan bermultiplikasi. Ya. Ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Siapakah yang dimaksud dengan anak Allah tersebut? Anak-anak Allah adalah keturunan Set yang beribadah kepada Tuhan. Sedangkan anak-anak perempuan manusia itu ialah keturunan Adam laki-laki dan perempuan yang tidak beribadah atau memanggil nama Tuhan. Jadi tidak semua orang pada waktu itu yang memanggil nama Tuhan juga, ya, sama seperti masa sekarang ini. Banyak orang mengatakan dirinya orang percaya, tetapi percaya yang tidak bertobat dan tidak lahir baru. Ya, ada banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Dan mereka bisa dikategorikan orang fasik. Orang fasik bukan saja orang-orang yang ada di luar gereja, orang yang tidak seiman dengan kita, tetapi orang fasik juga ada di dalam gereja. Ya. Dan anak-anak Tuhan yang fasik itu mengambil orang-orang yang tidak seiman. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya atau imajinasinya atau maksud pemikirannya secara terus-menerus membuahkan kejahatan semata-mata, maka ayat 6 katakan, menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku sudah menjadikan mereka. Saudara-saudara, dalam ayat 8, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan di situ, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dia tidak tergoda dengan perbuatan-perbuatan jahat orang-orang pada zamannya. Dia tidak ikut arus, tapi dia mempunyai iman yang teguh kepada Tuhannya. Saudara-saudara, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Nuh itu bergaul dengan Allah, atau dalam bahasa yang lain katakan biasa bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, seperti kalau kita samakan dengan Henokh dalam Kejadian 5 ayat 24, hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Saudara-saudara, ya. Dia tidak alami kematian secara tubuh jasmani, tetapi Nuh alami kematian tubuh. Itu Allah yang berdaulat yang melakukannya. Maka tidak heran, saudara-saudara, kalau Allah memberitahukan kepada Nuh, karena Nuh itu didapati oleh Allah berkenan di matanya, maka Allah memberitahu kepada dia apa yang akan jadi di kemudian hari. Dan dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi Nuh itu begitu dia mendengar perintah daripada Tuhan, dia yakin, dia miliki iman, dan dia taat kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Secara detail saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 14-16 tentang bahan-bahan yang harus dipakainya dan ukuran bahtera serta dan sebagainya. Ya, puji Tuhan, Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya lebih dulu. Jadi sebelum air bah datang, Allah sudah selamatkan, Allah sudah singkirkan mereka satu keluarga ada 8 orang. Dan mereka selamat. Yang lain-lain sudah dilenyapkan, ditelan oleh air. Ya, air bah yang menutupi seluruh bumi yang ada pada waktu itu. Jadi kita melihat sosok atau pribadi ini yang begitu luar biasa. Dia bergaul dengan Allah, dia orang benar, dia taat dan dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kejahatan akan terus terjadi di muka bumi. Di mana-mana kita membaca terjadi hal-hal yang amoral, ya, yang immoral.
itu melalui multimedia dan sebagainya, saudara, yang canggih sekarang, sampai anak-anak kecil pun dapat melihat, dan terjadilah suatu kemerosotan atau dekadensi moral ya yang terjadi di hari-hari ini. Menjelang hari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakannya, saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak lama lagi akan kembali pada kali kedua. Tunggu saat yang tepat. Haleluya. Tuhan pasti akan datang menepati janji-janjinya. Ya, puji Tuhan. Sekian saja renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi seperti Nuh dan Henokh, yang walaupun mungkin kita tidak diangkat, tapi kita mati-mati dalam kebenaran. Puji Tuhan, kalau kita diangkat dan disingkirkan di satu tempat, kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami semua. Kami ingin menjadi seperti Nuh dan Henokh beserta orang-orang kudus lainnya yang memiliki iman yang kuat, teguh, kokoh, tidak goyah. Karena mereka berpegang kepada firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Berkati kami sepanjang hari ini, dari pagi sampai pada malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan lupa saudara-saudara bahwa hari ini adalah hari puasa dan doa. Marilah kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Jadi bukan ke gereja, tetapi di rumah masing-masing, pukul 2 sampai pukul 5 sore. Tuhan berkati.